Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya dari Universitas Jambi. Saya merupakan salah satu mahasiswa mata kuliah e-bisnis Permata Sakti, program pertukaran mahasiswa Nusantara Alih Kredit Teknologi Informasi. Di sini saya akan menyampaikan materi e-bisnis tentang wireless commerce. Selamat menyaksikan. Yang pertama, apa itu e-bisnis? E-bisnis adalah penggunaan sarana elektronik untuk menjalankan organisasi bisnis internal atau eksternal. Berikutnya, apa itu wireless commerce? Wireless artinya nirkabel atau tanpa kabel, dan commerce merupakan proses penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik. Jadi, e-commerce kabel adalah promosi, pembelian, dan penjualan barang dan jasa melalui jaringan komunikasi data elektronik yang berinteraksi dengan perangkat nirkabel. Ekonomi nirkabel dapat direpresentasikan sebagai 4 lapisan, yaitu lapisan pertama, penyedia infrastruktur; lapisan kedua, organisasi yang berkembang aplikasi nirkabel; lapisan ketiga, organisasi yang menambahkan proses komersial; lapisan keempat, organisasi yang terlibat dalam transaksi perdagangan nirkabel. Keempat lapisan tersebut saling bergantung dan membangun mitra yang erat untuk membuat aplikasi perdagangan nirkabel yang berfungsi. Karakteristik utama perangkat nirkabel terdiri dari 2 kata, yaitu interaktivitas di mana-mana, yaitu suatu perangkat pribadi yang selalu berguna dan tersedia setiap saat pada seseorang, dan adanya identitas penggunanya dan dapat dilacak keberadaannya, dan adanya sistem GPS atau sadar lokasi, layaknya seperti mobil pribadi yang digunakan setiap saat. Dalam domain B2C, nirkabel dapat digunakan secara efektif memberikan dukungan tempat pembelian dan pengambilan informasi produk, penggunaan file informasi produk, anggaran dan informasi pembayaran, dan lain-lain. Sedangkan dalam arena B2B juga dapat divisualisasikan, tetapi dampaknya sedikit kurang signifikan. Pengaruh teknologi nirkabel dari beberapa aspek. Yang pertama, pencarian versus kenyamanan. Adanya nirkabel, maka penerusan konsumen mengakses suatu produk atau jasa akan relatif singkat dan efektif. Contohnya Amazon.com. Sekarang kita bisa memesan buku dalam kegiatan apapun dan relatif cepat. Yang kedua, informasi di point of sales. Ditinjau dari yang pertama, perilaku pembelian impulsif dalam kategori produk nilai rendah dan keterlibatan rendah. Yang kedua, dampak perbandingan harga. Adanya informasi yang relevan tentang harga akan memudahkan konsumen dalam pembelian. Yang ketiga, interaktivitas lanjutan. Beda utama perdagangan internet dan kabel adalah konsumen dapat melanjutkan interaksi dengan aspek apapun dari aktivitas komersial mereka, baik informasi adalah umpan balik di titik penggunaan dan pembelian. Adanya fitur sadar lokasi dan interaktivitas lanjutan merupakan keuntungan mendapatkan informasi konsumen. Penggunaan umpan balik adalah untuk pemasaran tujuan penelitian dan layanan langganan tujuan. Yang kelima, implikasi riset pemasaran. Riset pemasaran tersebut ada riset pasar in situ dan di brick and mortar. Yang keenam, layanan pelanggan dan personalisasi implikasi. Perdagangan seluler nirkabel. Yang pertama yaitu teknologi. Teknologi nirkabel dikategorikan ke dalam perangkat klien seluler untuk interaktivitas dan infrastruktur komunikasi. Masalah teknologi infrastruktur komunikasi adalah bandwidth yang terbatas dan perlunya membuat aplikasi efisien yang secara realistis. Teknologi jaringan area lokal. Standar nirkabel untuk nirkabel jaringan area lokal adalah IEEE 802.11 dan IEEE 802.11b. Teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi nirkabel digital generasi kedua 2G dasar global sistem untuk komunikasi seluler GSM dan akses ganda divisi kode. Yang kedua adalah aplikasi. Dua masalah aplikasi mendasar adalah tugas apa yang ingin dilakukan pengguna dan cara memberikan dukungan melalui aplikasi nirkabel. Yang ketiga, m-commerce global, yaitu adanya global teknologi dan aplikasi nirkabel menambah lapisan lain pada masalah dan isu dalam m-commerce. 5. Tantangan masa depan jaringan nirkabel. Yang pertama, adanya penggunaan new spectrum dengan bijak. Yang kedua, memaksimalkan kinerja nirkabel. Yang ketiga, jaringan yang mengenal diri sendiri. Yang keempat, jaringan sebagai sensor.
Yang kelima, radio sebagai perangkat lunak. Baiklah, itulah pemaparan materi wireless commerce dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.